Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang teori fikir. Baik, mungkin teman-teman sekalian sebagian telah menyadari bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengaruniakan kita anugerah yang begitu luar biasa, anugerah yang besar dan sangat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari sebagai manusia yang berakal, yaitu disebut dengan fikir. Yang dimana fikir apabila diproses itu disebut dengan proses berfikir. Nah, berpikir adalah proses mengolah data informasi yang dikelola oleh akal sebagaimana mesin dalam diri kita. Kemudian hasil dari proses berpikir ini ada yang namanya dengan pikiran. Yang dimana pikiran apabila diproses lebih panjang lagi dengan jangka yang panjang dan lebih lanjut akan menghasilkan pemikiran. Nah, pemikiran ini itulah yang menjadi jiwa kita. Jadi pemikiran kita adalah jiwa kita, yang dimana dalam jiwa ini terdapat sifat, karakter, dan perilaku. Jadi fikir menjadi pikiran dan diproses lebih lanjut lagi menjadi pemikiran jangka panjang. Dan pemikiran tersebut adalah jiwa kita, yang dimana jiwa kita melambangkan sifat kita, karakter kita, dan perilaku kita. Jiwa menghasilkan energi, dan energi menjadi dorongan buat kita. Dan dorongan itulah disebut motivasi. Dan ketiga ini, energi, dorongan, dan motivasi, apabila kita lakukan terus-menerus akan berdampak dan terimplementasi dalam alam bawah sadar kita. Jadi itulah mengapa kita dapat menyimpulkan bahwa seseorang akan menampakkan dirinya, menampakkan jiwanya itu melalui dengan proses fikir hingga pemikirannya. Jadi apa yang tampak terhadap sifat seseorang, apa yang tampak terhadap karakter seseorang dan perilaku seseorang, itulah jiwa orang tersebut, itulah pemikiran orang tersebut, itulah pikiran orang tersebut. Begitulah berpikir orang tersebut. Untuk itu, agar kita dapat mengolah pikiran, memproses pikiran lebih baik lagi, maka perlu kita mengetahui beberapa langkah berpikir. Langkah berpikir ini ada 7. Yang pertama yaitu takwa. Apa itu takwa, teman-teman? Takwa adalah patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, patuh kepada ajaran Rasulullah SAW, patuh kepada ajaran dan perintah guru kita, ajaran orang tua kita, perintah orang tua kita. Setelah kita patuh
Langkah yang kedua yaitu Iqra atau pencarian data sebagai landasan kita untuk patuh. Oleh itu kita perlu Iqra, mengolah data, mencari data, sehingga kita mendapatkan landasan yang baik dan benar, tentunya yang sesuai dengan Al-Quran dan Hadis. Setelah kita Iqra, lanjut kepada langkah yang ketiga, yaitu mixing. Mixing yaitu penghayatan. Maksudnya apa? Maksud dari penghayatan yaitu agar kita dapat memahami lebih dalam lagi tentang data dan landasan kita tadi, yaitu ada di poin nomor 2. Nah, setelah kita penghayatan, setelah kita memahami lebih dalam data tersebut, lanjut ke langkah yang keempat, yaitu fighting. Apa itu fighting, teman-teman? Jadi fighting bukan berarti kita fight, berkelahi, bertarung. Ya, mungkin bisa disebut dengan bertarung, yang dimana kita bertarung melawan hawa nafsu kita. Karena tentunya dalam tahap yang tadi ini tentu ada ujian di situ. Tentu Allah Subhanahu wa taala menguji kita. Apakah kita bersungguh-sungguh dalam proses memperbaiki diri kita. Jadi kita fighting melawan hawa nafsu kita, melawan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan melawan rasa malas kita untuk senantiasa mengerjakan ajaran Rasulullah SAW, sehingga kita mencapai akhlakul karimah. Setelah kita fighting dan kita sampai di tahap akhlakul karimah, perlu kita langkah yang kelima, yaitu monitoring. Yaitu kita mengevaluasi diri kita, bermuhasabah. Apakah langkah-langkah kita yang kita ambil itu sudah benar, atau masih ada yang salah? Apakah takwa kita benar? Apakah Iqra kita sudah benar? Apakah mixing kita sudah benar? Apakah fighting kita sudah benar? Itu kita monitoring, itu kita bermuhasabah. Apabila hasil dari muhasabah kita ini ternyata langkah yang kita ambil ini masih salah, maka itu ada di poin 6A, yaitu taubatan nasuha. Taubat nasuha, taubat dengan sebenarnya taubat, yaitu kita kembali ke poin nomor 1, perbaiki takwa kita, perbaiki patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun apabila monitoring kita, evaluasi kita sudah benar, maka kita di poin 6B, yaitu istiqomah. Kita beristiqomah lebih bersungguh-sungguh lagi, sehingga langkah-langkah kita, proses kita, perjuangan kita senantiasa terimplementasi dalam kehidupan sehari-hari kita. Setelah kita beristiqomah, kita lanjut kepada langkah yang ketujuh, langkah yang terakhir, yaitu ulil albab. Yang dimana kita gunakan pemikiran kita berpikir, bereksplorasi tentang penciptaan langit dan bumi, penciptaan seisi dunia, yang dimana dalam penciptaan langit dan bumi dan seisi dunia ini itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat meningkatkan iman kita dan dapat meningkatkan amal soleh kita, sehingga kita dapat mencapai tujuan akhir, yaitu husnul khotimah. Jadi capaian yang terbaik dari
proses kita dari awal sampai akhir ini, yaitu agar kita dapat mempergunakan pikiran, yaitu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang besar, sehingga kita dapat menjadi ulul albab dan husnul khotimah. Baik, mungkin cukup untuk kesempatan kali ini. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.